klaim unik dan klaim pertama itu otomatis bikin beban supaya ini tampil berbeda itu bertambah. Nah, sekarang yang pertama, kenapa pilih Pampang? Kita yang dari awal nggak tahu apa-apa Mas, Iya. begitu datang modal nekat niat gitu, ternyata pulang dari sana kita banyak tahu hal baru nih, Iya, langsung apalagi gitu iya, kan. apalagi aku dari Jawa kan, yang Iya. culture shock banget sih. Culture shock. Kita waktu itu mendampingi orang-orang Cina yang keluarganya yang buyutnya ada di Miau. Miao Kukar, yang Miao Hulu itu. Jadi kita bawa orang-orang Cina tuh ke sana. Sampai di sana kita baru nyampe itu kita ditanya, sudah nikah atau belum? Nah, Gitu. Oh, saya dengan PD-nya yang baru nikah. Oh, sudah dong. Sudah dong, sudah nikah. Oke, kalau nikah tenang saja, berarti sampai aman aja. Yang belum nikah jangan lirik-lirik. Sering kita temuin teman-teman di Samarinda ketika ditanya, kamu udah berapa kali ke Pampang? Nggak pernah. Nggak pernah. Wah, sayang sekali. Oke. Bahkan orang Samarinda aja masih sedikit yang pergi ke Pampang. Padahal ketika kami riset ke sana, itu ada orang Perancis, ada orang Belanda, ada orang Brunei kemarin, ada orang Malaysia ke Betul. Pampang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Kita ketemu lagi di konten Mari Bicara Media Kaltim. Seperti biasa, kita akan bahas hal-hal menarik di seputar kita. Kita sudah kedatangan tiga cowok yang mengaku keren. Padahal memang keren, karena karyanya ini nanti kita bahas ya. Karyanya keren sekali dan apa yang mereka perjuangkan itu keren. Karena memang seperti biasa, Mari Bicara lebih kepada hal-hal yang inspiratif terkait dari pelakunya, dari apa karyanya, dari apa yang mereka lakukan. Nah, ini kita kenalan dulu ya sama mereka ya. Yang pertama sama Mas Arif lengkapnya. Arif Ramadan. Arif Rahmadani. Yang kedua Mas Denny Fernanda. Denny Fernanda. Keren kan namanya juga keren. Ini yang ketiga. Namanya Ahmad Reza, dipanggil Reza. Reza, panggil Ahmad Reza. Keren-keren kan? Nah, mereka ini konon tadi mereka bilang itu namanya baru dibuat, nama grupnya ini baru dibuat. Namanya Bebaya Cipta Kreasi. Bebaya Cipta Kreasi. Namanya sudah keren gitu. Sebenarnya Bebaya Cipta Kreasi itu apa sih? Ayo kita ulik ya. Ayo Mas, sebenarnya Bebaya Cipta Kreasi itu apa sih? Makhluk apa itu sebenarnya? Jadi Bebaya Cipta Kreasi itu kan kita ngambil dari jargon wali kota Samarinda yang bebaya. Bebaya itu kan artinya sama-sama. Jadi Bebaya Cipta Kreasi artinya ya kurang lebih sama-sama kita membuat sesuatu lah, bersama-sama berkreasi. Oke. Udah, Itu aja. itu aja. Saya berharap Bebaya Cipta Kreasi Ya. sama-sama berkreasi gitu ya. Bareng-bareng berkreasi. Ya. Ini Bebaya Cipta Kreasi itu dibentuk kapan sih? Dibentuknya ketika mau mengajukan proposal FPK dari Balai Pelestarian Kebudayaan itu sekitar Mei 2025. Mei 2025. Ya. FPK itu apa? Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan itu program dari Balai Pelestarian Kebudayaan di bawah Kementerian Kebudayaan yang mana isinya adalah mendukung orang-orang kreator-kreator lokal untuk sama-sama mereka dalam memajukan kebudayaan yang di daerah setempat gitu. Nah, kita di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kaltim Kaltara ya berarti kita ikut kontribusi dalam memajukan kebudayaan di daerah Kaltim sama Kaltara. Waktu itu ada proses seleksinya atau hanya mendaftar? Proses seleksi ada, proses kurasi ada. Itu kemarin kita ajukan proposal bulan Juli. Oke, Juli. Kita nggak tahu sih jumlah pesertanya berapa, tapi yang berhasil dikurasi sekitar 20 orang dan grup, salah satunya kami. Dan itu bidangnya berbeda-beda? Bidangnya berbeda-beda. Ada yang bikin pameran, ada yang bikin pelatihan melukis, membatik Dayak gitu ada juga. Terus bikin acara soal tari-tarian daerah sini gitu. Kurang lebih pokoknya
kebudayaan lokal sini lah. Nah, kalau di kalian sendiri bikin apa? Kalau kita di Bebaya Cipta Kreasi kita bikin komik. 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 Oke. Komik yang mencoba mengangkat tentang kebudayaan yang ada di Desa Budaya Pampang, Samarinda. Oke. Komiknya itu nantinya memang awalnya kalian sudah pernah eksis di platform tertentu atau memang baru kepikiran mau bikin komik setelah ada program ini? Baru kepikiran setelah ada program ini. Dan Alasannya? beruntung bagi kami saya dan teman-teman sini, Reja sama Denny, ini adalah kali pertama kita bikin komik. Oke. Yang kedua, ternyata ketika proses kurasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, mereka bilang ini yang pertama. Oke. Orang-orang yang bikin komik ini yang pertama. Berbeda gitu ya? Iya, ini yang paling unik mas. Bukan unik sih, ini unik mas soalnya ini yang pertama ngajukan ke kami komik. Oke. Terus yang uniknya kemarin ketika kami ngasih buku untuk berkontribusi di Dinas Perpustakaan Kaltim, mereka juga bilang jenis komik ini yang pertama, komik budaya sepertinya yang pertama di Kaltim mas. Wah, jadi semua serba pertama sih. Iya. Oke. Terus kok bisa kepikiran untuk sebelumnya ini Mas Arif ya? Ya. Mas Arif itu aktifnya di mana? Saya sebetulnya kalau aktif nggak di mana-mana sih tapi di medsos saya cukup sering nulis sih di Instagram. Saya sering nulis. Oh, influencer beliau. Enggak influencer. Oke. Kalau tadi Mas Denny. Nah, Mas Denny ini tadi sempat tanya-tanya sedikit kalau beliau ini alumni dari Polnes ya, Samarinda. Alumni Polnes Samarinda ini memang akhir-akhir ini lebih kelihatan taringnya menurut saya. Gimana tuh? Iya, mungkin karena eranya sudah beda ya. Sekarang kan kita sudah main di platform digital, di mana visual itu sudah sangat-sangat diperhatikan. Kalau mundur 15 atau 20 atau nggak usah terlalu jauh, 10 tahun lalu ada tapi tidak seintens sekarang gitu ya, visual yang artinya orang sudah melirik ke arah kemampuan visual baik itu desain grafis dan sejenisnya lah gitu. Nah, sekarang itu sudah sangat-sangat berkembang. Tapi memang harus diakui berkembangnya juga masih di level yang nggak terlalu besar menurut saya. Karena ya seperti itu, teman-teman harus berjuang keras untuk bisa dapat pengakuan seperti gini. Dan itu juga saya sempat ngobrol di podcast dosen kalian, si Ramadan itu, Pak Madan. Pak Madan, nah, saya bilangnya dosen Kotaro Minami. Itu sama. Dia lebih memilih bukan berarti karena pemerintah tidak melirik atau gimana. Dia lebih memilih berusaha sendiri dulu gitu. Dia lebih memilih membuktikan dulu gitu, baru biar siapapun bisa melihat kalau ternyata talenta bidang desain grafis itu ada di Samarinda dan kualitasnya juga nggak kalah gitu ya. Kalau Mas Riza sama di Polnes juga satu angkatan berarti. Satu angkatan. Nah, bisa ketemu sama Mas Arif ceritanya gimana ini? Jadi dulu Mas kami itu PKL, kami itu lulusan sama-sama di SMKTI Labeka. Oke. Nah, dulu kami tuh dapat jatah PKL-nya di BNN Kota Samarinda. Nah, kebetulan yang terpilih itu saya dan Denny. Oke. Nah, setelah habis itu kami ditempatkan di BNN Kota Samarinda dan ketemulah mentor kami di sana. Iya. Yaitu Mas Mentornya Arif. beliau ini. Iya. Nah, di situ kami belajar lah macam-macam tentang dunia korporat, dunia perkantoran itu seperti apa. Oke. Dan memang Karep memang dari dulu tuh suka menulis dan suka elektronik begitu. Jadi dari situ sebenarnya banyak kami mau buat sesuatu dan baru realisasinya sekarang. Oke. Iya. Oke, kita dulu kembali ini ya. Ini buku yang hasil karya mereka terpampang di Pampang. Judulnya aja sudah sangat Gen Z, sangat anak-anak muda sekali gitu. Pendekatannya memang berbeda. Saya sempat lihat tadi bukunya memang menurut saya lebih asik, pemilihan bahasanya juga oke gitu ya. Coba menarik minat mereka yang lebih muda gitu ya. Mungkin yang seumuran kalian lah gitu ya. Mas Arif umurnya berapa? 33. 23. Astaga, setengahnya saya sendiri. Iya. Tapi ini menarik memang.
Tapi kalau di Polnes buat yang kayak begini sudah biasa. Udah biasa. Sudah biasa mereka. Cuma memang selama ini mereka hanya menganggap itu bagian dari tugas Tugas aja, rutin. betul. Ternyata saya sempat diskusi sama Madan itu. Dia bilang sebenarnya potensi untuk bikin karya begini itu banyak sekali. Itu sebenarnya kalau pendekatannya juga lebih modern juga nggak harus dicetak sebenarnya. Versi digital juga ada. Sama seperti kita di Media Kaltim sekarang sudah nggak ada versi cetak, semuanya versi digital semua. Gitu. Oke, Mas Arif. Ini kan tadi sudah dibilang unik, yang pertama dan unik kan. Otomatis klaim unik dan klaim pertama itu otomatis bikin beban supaya ini tampil berbeda itu bertambah. Nah, sekarang yang pertama, kenapa pilih Pampang? Kenapa pilih Pampang? Karena bagi kami yang paling culture di Samarinda ya Pampang. Bagaimana mereka memelihara kebudayaan seorang masyarakat suku Dayak Kenya, mereka memelihara kebudayaan Dayak di Pampang itu. Sebutannya aja kan Desa Budaya Pampang ya. Bahwa mereka benar-benar paling culture lah, paling culture, paling membudaya di Samarinda bagi kami ya Pampang. Oke, Pampang. Sekarang kita tanya, Mas Arif, aslinya orang mana? Aslinya orang Samarinda, lahir di Samarinda, tapi suku Jawa. Suku Jawa. Saya lahir di Jawa. Lahirnya di Jawa malah. Mas Reja. Samarinda sukunya Banjar. Suku Banjar. Mas Reja yang lebih mendekati. Bayangin mereka bikin Pampang, ya. Ya, kita nggak bicara ini soal Jawa, ini soal tapi enggak. Menurut saya mereka pilih Pampang itu dengan alasan kuat bahwa ini punya potensi besar. Walaupun mereka sebenarnya bukan Dayak asli, gitu ya. Kita nggak bicara harus Dayak yang bikin, enggak. Nah, ini membuktikan sebenarnya kalau Pampang ini dari sudut generasi muda sebenarnya masih punya daya tarik. Betul. Masih punya daya, tinggal kemasannya aja. Betul. Dibikin seperti apa gitu kan. Nah, tantangannya bikin itu apa sih? Apa kalian akan survei dulu atau ketemu sama orang Pampang atau di sana gimana? Terus tantangannya gimana? Apakah di sana dapat pertentangan atau gimana? Perjalanannya itu gimana sih? Tantangan paling sulit ketika kita bikin ini soal data. Oke. Bahwa ternyata Dayak dan suku Dayak itu pendataan mereka sangat tidak terdokumentasi dengan baik. Itu yang paling sulit. Ya. Makanya kami beruntung kita bikin Terpamu di Pampang, salah satunya adalah mendokumentasikan perdayakan itu. Oke. Detailing soal apa aja yang menjadi hal-hal menarik di sana ya, berarti ya. Oke, iya. Kita tahunya kalau bicara Pampang itu, kalau orang awam tahunya kalau ke Pampang ya paling lihat tarian Dayak sama rumah panggung itu ya, sama rumah. Terus kalau nggak salah sajian utamanya itu. Hal lain yang bikin orang untuk kembali ke sana lagi itu menurut sebagian orang itu belum ada. Betul. Gitu. Apakah mungkin karena kemasan atau gimana? Karena kita tahu sekarang bisnis pariwisata nggak bisa lagi dijalankan hanya sekedar bermodalkan tari-tari pertunjukan itu aja. Banyak hal yang bisa mendorong orang ke sana. Salah satu sebenarnya kayak begini nih. Orang bisa ke Pampang hanya karena lihat buku Galia. Bisa jadi gitu kan. Ternyata hanya soal penyampaian yang berbeda. Betul. Sebenarnya gitu. Anak muda yang biasa ngapain lihat orang Dayak, kita buka YouTube dapat gitu. Tapi kan mereka nggak bisa dapatin experience-nya ya. Oke. Nah, terus selama di sana sempat komunikasi tidak sama orang Dayaknya langsung? Bagaimana mereka merespon keinginan kalian itu seperti apa sama orang-orang di Pampang itu? Gimana? Kita waktu ke Pampang langsung wawancara sama Bapak siapa? Ketuanya. Oke. Jadi kita yang dari awal nggak tahu apa-apa Mas, gitu. Datang modal nekat niat gitu. Ternyata pulang dari sana kita banyak tahu hal baru nih. Apalagi apalagi aku dari Jawa kan. Culture shock banget sih. Culture shock. Yang paling culture shock itu apa? Yang ternyata begini ya, gitu. Apa? Satu aja. Apa ya Mas? Jadi kami ada
beberapa kali mungkin ngeliat di media-media sosial tuh ada perempuan-perempuan yang telinganya panjang tuh. Oke. Ini ngeliat di media sosial, oh begitu, sekalinya pas sudah dilihat langsung, oh Gitu. Wow ya. panjang sekali. Wow ya. Wow, itu kenapa? Karena ternyata Bener. dikiranya YouTube itu bohongan. Barang, memangnya itu AI. Iya. Dan kalian sampai tahu kan kenapa sampai Iya. ada ceritanya kan? Ada. Kenapa sampai begini? Selebar ini tuh ada ceritanya semua kan? Iya, ada sejarahnya. Ada history. Ada petuanya yang ada di sana. Oke, nah itu sisi menariknya. Jadi kalau kalian tidak survei, kalian hanya tahu Pampang itu hanya sekedar tarian Dayak. Betul. Tarian Dayak dan rumah panggung sama itu nenek Dayak itu yang begitu terkenal itu kan. Hanya itu aja. Orang tahu, apalagi anak-anak muda sekarang. Ya, sorry itu saya ya. Kalau bilang Pampang, Mbak, ngapain? Betul. Iya, betul. Ngapain ke sana? Gitu. Ngapain gitu? Anak saya pun Ada satu alasan menurut saya kenapa anak muda harus ke Pampang. Kalian nggak bisa ngerasakan magicnya tari-tarian itu ketika nonton di YouTube. Kalian harus ke sana betul. sendiri. Nah, kalau itu saya setuju. Magic. Saya pernah waktu masih masih muda, enggak juga sih. Waktu saya masih jadi wartawan dulu di media saya di Kaltim Pos, kita pernah dapat tugas kita ke Kampung Miau. Kampung Miau itu di hulu sana, Kukar hulu. Itu Kampung Miau adalah representasi dari Kabupaten Miau di Cina. Kalau kalian pernah dengar ada daerah di Cina namanya Miao, sama itu satu apa ya? Satu kampung, satu darah mereka. Jadi orang Miao yang di Cina sana datang ke sana, datang ke Miao sini, tinggal di situ. Jadi kita waktu itu mendampingi orang-orang Cina yang yang keluarganya yang buyutnya ada di Miao Kukar, yang Miao Hulu itu. Jadi kita bawa orang-orang Cina tuh ke sana. Sampai di sana kita baru nyampe itu kita ditanya, sudah nikah atau belum? Gitu. Saya dengan PD-nya yang baru nikah. Sudah dong. Sudah nikah. Oke, kalau nikah tenang saja, berarti sampai aman aja. Yang belum nikah jangan lirik-lirik. Kalau lirik bisa nyangkut. Entah itu bercanda atau enggak. Tapi memang ada wartawan sama fotografer Jawa Pos memang masih bujangan, Zul. Dia nggak berani, Zul. Akhirnya karena dipesanin jadi nggak berani. Wah, cewek Dayak di sana kan, waduhnya gimana tuh? Oh, cakep-cakep, putih-putih kan, Dayak itu kan, yang penari-penarinya itu. Dan mereka bisa tahu kita itu sudah nikah atau belum. Jadi kita yang nikah nih, walaupun kamu pasang badan segala macem, dia cueki. Dia tahu tuh yang dari Jawa itu, yang dari Jawa Pos Indah Surabaya, disenyum-senyuminya. Nah, jadi terus juga pada saat tariannya itu memang ada dua jenis tarian. Tarian yang penghormatan sama semacam seserahan atau apa ya. Nah, itu memang kita kalau gimana ya nggak siap terasa itu. Ya. Dan itu memang kesannya di situ. Magicnya di situ. Terasa sekali. Terasa kemarin banget. pas Pampang tari perang itu ya. Tari perang. Wah itu wow. Dan nggak akan bisa ngerasain magic itu dengan melihat di YouTube. Betul. Jadi beda pada saat tari Dayak itu ditampilkan di hotel, di Merkur, di mana di acara hubungan beda sekali. Karena berbeda sekali, karena itu sudah ada unsur entertainment-nya. Itu sudah pure memang untuk hiburan. Musiknya pun sudah tidak murni gitu. Tapi kalau yang di sana, karena waktu kita dulu masih wartawan, kita sempat bikin profiling itu. Human interest. Jadi kalau human interest itu nggak bisa cuma sekali interview. Kita harus ngobrol sama mereka, jual berjam-jam, kita makan sama mereka, ngerasain kalau mereka umumnya ada yang, waktu itu ada yang merasa kecewa anaknya, ada yang kuliah di Jawa, tapi ternyata sudah sangat-sangat membaur sama di sana, gitu. Nggak mau kembali lagi. Gitu, yang kayak gitu-gitu kan cerita-cerita menarik sebenarnya. Oke, kembali ke tulisan kalian. Saya lihat konsepnya, memang sih di awal, kalau saya lihat sepintas, ini seperti cergam anak sekolahan. Nah, kenapa pilihannya konsep penggambarannya seperti itu? Kenapa nggak kayak ala anime? Kan lebih hype lagi kan? Kenapa nggak Ya, selain inilah gitu. Konsepnya kenapa harus milih konsep yang begini?
Oke, jujur awalnya itu sebenarnya dalam proses pembuatan buku komik ini, waktu kami sangat terbatas. Jadi untuk itu kami proposal uang itu diterima kapan? September awal. September awal. Jadi kami punya waktu 2 bulan dalam proses pengerjaan komik ini. Sangat-sangat singkat kalau menurut kami sebagai orang ilustrator dan juga saya sebagai color artisnya, karena memang dalam 2 bulan kami harus menyelesaikan beberapa panel gambar. Nah, jadi saya dan Denny itu berdiskusi panjang tuh menentukan style yang cocok gimana dan bisa melengkapi semua umur. Untuk anak-anak oke, untuk orang dewasa ya oke aja gitu, nggak tabu lah dari mereka ya. Ya, jadi kami kesepakati untuk chibi, style gambarnya chibi. Jadi yang belum tahu ini stylenya chibi nih. Ya, stylenya chibi, jadi karakternya seperti itu. Nah, jadi kami melakukan perdebatan panjang tuh dengan style, habis itu menentukan lagi pemilihan warna yang tepat gimana. Nah, pada awalnya, bahkan saya dan Denny itu berdiskusi, pengennya realistis. Iya. Pengennya kita yang bagus, apalagi komik pertama nih. Sekaligus gitu lah. Iya, tapi pada saat pengerjaan, bakal teler nih. Soalnya 2 bulan aja kan, Mas. Iya, jadi bakal teler tuh, bakal ngos-ngosan nanti kita. Apalagi kami dalam proses pengerjaan ini aja kami betul-betul digempur sama Mas Arif sebagai naskahnya kan. Kalian nggak selesai ini gimana ini? Iya. Nah, jadi ya udah. Kalau nggak selesai saya bicara kita. Karena ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya kan. Jadi ya udah kami sepakati style temanya chibi karakternya, terus tuh untuk pewarnaannya kami pilih untuk watercolor seperti itu. Jadi prosesnya bisa kami kejar lah. Jadi dalam proses pembuatan buku komik ini kami berbarengan jalannya, Mas. Jadi narasi jalan, ilustrasi jalan. Jadi nggak ada tuh yang kita nunggu narasi naskah selesai baru ilustrasi, enggak. Tapi kita jalannya sama-sama. Biar target 2 bulan selesai itu tercapai seperti itu. Striping sinetron. Oke. Ya. Ya, ini sepintas saya sudah baca. Belum saya baca. Sepintas saya lihat ya sambil baca lewat. Ya, ini memang menjelaskan secara umum soal apa yang ada di Pampang sebenarnya. Oke. Ya, memang terasa sih kalau di dalam komik ini ada lebih dari satu karakter. Penggambarannya ya, lebih dari satu karakter ya, karena itu tadi karena ngejar deadline juga. Menarik sih, menarik. Baru Bang. Ini baru rilis dan ini Media Kaltim termasuk yang pertama dapat ya. Terima kasih Media Kaltim. Kita yang terima kasih. Sedangkan di Perpustakaan Samarinda baru rilis di Januari. Yang provinsi. Masih bau cetak kan. Masih bau toko cetak. Gitu. Ya, ini sebenarnya salah satu mimpi anak desainer ini ya. Iya, Mas. Hasil karyanya Bisa dinikmati orang banyak gitu. Oke ya. Ya, walaupun sebenarnya kalau di kampus ini hal yang biasa, tapi berbeda kalau risetnya sendiri, ya. Developmentnya sendiri, nggak ada dosen yang dampingin, ya kan, berbeda, nggak dikejar-kejar sama harus selesai dengan. Karena kalau di kampus itu mengerjakan tugas ilustrasi aja itu bisa semingguan. Satu ilustrasi, blok warna, pointillis itu bisa seminggu 10 hari. Kalau malas bisa 2 minggu. Iya, Mas. Kalau malas lagi bisa nitip ke yang bisa. Lebih cepat. Nitip, oke, boleh. Sekian. Transaksi dulu kan. Gitu. Apalagi kalau sudah yang agak-agak di atas, sudah kerumitannya ya. Sudah main-main proyeksi gambarnya. Wah, ya sudah. Itu bisa seminggu. Nah, saya lihat juga konsisten nih soal warna. Pemilihan warna tuh nggak gampang loh. susah banget. Belajar ilmu nirmana itu pening juga. Kelihatannya saja enak. Ternyata padukan warna itu badu. Tapi kalau udah dapat caranya, wah senangnya minta ampun. Jadi kembalian, ingat-ingat masuk kuliah. Ya, flashback. Iya, flashback. Karena memang kemarin itu, kalau di keluarga saya termasuk aneh pilihan kuliah saya kan. Di keluarga saya itu semua orang pada PNS semua. Cuma saya yang membangkang lari ke dulu Deskomvis namanya.
desain komunikasi visual gitu. Di kampus itu terbagi lagi. Ada yang desain grafis, ada yang desktop publishing, ada yang apa namanya, yang buat pembuatan iklan itu advertising, ada di sana. Dia dipilah. Jadi berdasarkan kalau kita semester 1 kelihatan tuh, oh ini anak ini cocoknya di sini. Kalau macam saya kemarin, saya akhirnya milihnya desktop publishing. Desktop publishing itu seperti main di media, gitu, poster. Jadi poster media, cara desainnya berbeda sama bikin poster yang non media, gitu pada zaman itu. Kalau sekarang saya lihat ya perpaduannya nggak terlalu terasa, gitu kan. Kalau dulu tuh sangat-sangat apa ya, teorinya terlalu berat kalau dulu itu zaman saya. Jadi kita kayak nge-layout itu ada rules-nya gitu, rules buku sama majalah sama koran itu konsepnya beda, dan itu kita pelajari juga itu. Kalau sekarang kan dia lebih kepada apa ya, titik utamanya sih menariknya ya, sisi menariknya gitu. Nah, kalau saya melihat ini, wah ini menarik ini, sangat-sangat menarik sih menurut saya. Walaupun ya sekarang buku bukan lagi menjadi media utama Benar. anak-anak sekarang, gitu. Oke, tapi saya yang bikin, kok kalian mau sih buat buku? Kenapa kalian nggak mabar aja di kafe-kafe gitu kan, kayak anak-anak muda lain gitu? Kok harus mau bikin gini? Kok harus capek-capek ke Pampang, ngapain? Apa orang Jawa? Ngapain gitu? Ya juga ya. Kok bisa akhirnya rame-rame bertiga kita bikin ini yuk? Nah, gitu. Jadi kalau saya pribadinya, saya merasa ada perluasan makna di dalam kata-kata culture. Berat. Iya, itu keresahan pertama saya. Kalau sekarang anak-anak sekarang umumnya seangkatan sama Denny sama Reja kan, kalau sudah dengar kata-kata culture pasti mereka tentang anak-anak yang pakai celana pendek hitam, kaos kaki panjang, nongkrong di Citra Niaga ngopi pakai kaos hitam, itu culture tuh. Atau mereka yang running pakai sepatu running lari, nah itu culture. Culture nih. Kesinggung ya. Berarti Bapak culture. Oke, lanjut. Padahal culture itu kan artinya budaya. Nah, bahwa kalau keresahan saya kenapa saya bikin ini, bahwa ini jangan sampai ini juga dilupakan, bahwa ini juga culture. Maka di Samarinda ada orang yang se-culture itu gitu loh. Tidak. Tapi bukan soal bukan soal kaos kaki putih panjang ataupun sepatu running. Bukan soal fashion. Tapi memang benar-benar culture di sana. Betul-betul mereka menjaga budaya yang namanya Desa Budaya Pampang. Bahwa juga menjadi concern kami, sering kita temuin teman-teman di Samarinda ketika ditanya, kamu udah berapa kali ke Pampang? Nggak pernah. Wah, sayang sekali. Bahkan orang Samarinda aja masih sedikit yang pergi ke Pampang. Padahal ketika kami riset ke sana, itu ada orang Perancis, ada orang Belanda, ada orang Brunei kemarin, ada orang Malaysia ke Pampang. Kenapa kita orang Samarinda ke Pampangnya nggak tahu gitu loh? Bahkan nggak pernah. Itu sih keresahan saya dari situ. Perluasan mana culture, tapi culture yang benar-benar culture seperti orang Pampang itu malah dilupakan. Kalau Mas ini? Kalau saya sih pengen, emang karya saya dari dulu pengen dicetak sih Mas, dinikmatin orang-orang. Oke. Idealis seorang desainer gitu. Ada rasanya ya, Rasa tercetak tuh. Betul, dia belum kena korporasi. Belum kena korporasi dia. Oke. Mas Riza? Jujur aja kalau saya pertama itu karena memang pengen ya, karena ini salah satu karya pertama saya yang dipublikasi dan dicetak menjadi buku. Kedua, ini salah satu bentuk kepedulian saya juga terhadap budaya, dan makanya kami sama-sama membuat komik ini. Karena jujur aja nggak semuanya kan orang yang peduli akan budaya harus turun langsung di lapangan dan segala macam, harus ikut gimana itu tari-tari dan segala macam. Tapi kami ikut serta mempromosikan kebudayaan lewat apa yang kita bisa, yaitu kalau saya dan Denny dari gambar dan Kak Arif dari naskah ceritanya. Oke, ya. Itu ya. Itu intinya itu. Intinya culture. Intinya itu
culture itu seperti mereka ini. Banyak sekarang anak muda ngomong culture tapi nggak tahu artinya. Ya, Benar sih. culture. Culture, gitu. menurut mereka culture itu keren, agak-agak norak. Gitu. Sekarang aja orang RAN dibilang culture, padahal RAN itu dari dulu. Iya betul. Kenapa itu culture sementara yang benar-benar culture iya. tidak culture gitu. Bilang, wah Mas Adi RAN juga? Iya, culture banget. Apa coba? Culture. Iya, padahal saya dari SMA sudah waktu eskul basket ya setiap hari ya lari dulu pemanasannya kan RAN dulu. Ya biasa aja. Tidak culture kan? Biasa aja, tapi ya memang itu tren ya, tren. Perluasan makna. Ya, seperti gitu. Nah, sebenarnya jujur ya sebenarnya Samarinda itu butuh orang-orang yang punya pemikiran seperti kalian ini. Bukan berarti harus bikin komik, tapi maksudnya pola pikirnya itu memang lebih ke lokal power gitu ya, lokal power. Saya selalu kalau saya berapa kali podcast anak muda yang ada komunitas yang bikin sesuatu yang positif, saya tuh ikut senang juga gitu. Makanya saya dengan sangat senang hati begitu, Bang, ada yang mau dari mana? Dari komunitas anak muda yang bikin A, B, C, D. Oh, oke, gas. Karena saya suka. Saya nggak peduli itu ditonton oleh banyak orang. Karena saya juga mau ambil bagian dari situ. Paling tidak Media Kaltim secara korporasi, kami di Media Kaltim pengen ambil bagian dari proses itu. Kontribusi. Ya, berkontribusi. Kita nggak tahu kan, siapa tahu mungkin dari konten ini ya kalian bisa berkembang. Betul. Gitu. Dan kita sih berharap bisa berkembang. Terima kasih Media Kaltim. Tapi memang terus terang kalau kalian butuh backup supporting media partner, kita siap aja. Terima kasih Media Kaltim. Kita siap. Gitu. Karena sebenarnya yang kayak begini-begini nih, wah masih banyak lagi yang bisa digarap. Banyak. Bukan soal Pampang aja sebenarnya. Soal Kampung Tenun bisa tuh. Kampung Tenun. Ketupat bisa. Ya. Kampung Nasi Kuning, Lumang Kurat bisa. Ya, itu kalau yang maksudnya yang sudah ada di depan mata. Tapi ada hal yang di depan mata yang saya sering ngomong sama teman-teman, saya sering ngomong sama anak wartawan, dan saya sering ngomong sama teman-teman yang punya minat di sini. Dulu waktu saya kuliah, kita prakteknya itu bikin strip komik pendek, dibagi per kelurahan di Jogja itu. Kamu ke sana tanya, umpamanya Wiro Brajan, kenapa namanya Wiro Brajan? Kamu ke Kaliurang, kamu tanya kenapa namanya jadi Kaliurang, bikin komik. Oh, itu bikin komiknya oke lah, kita hari di kampus. Betul. Tapi sebenarnya tantangannya surveinya itu ya. Terasa kan kalian juga surveinya itu dikasih waktu cuma 10 hari, 2 mingguan kalau nggak salah. Itu. Dan proses pembuatannya sama seperti satu tugas di kuliah. Kita kejar itu semingguan. Nah itu, makanya jadi itu kalau di saya tuh sangat-sangat berkesan. Makanya saya setiap kalau ke sini, kamu tanya Lempake itu kenapa namanya Lempake. Coba kamu ke Sempaja. Apa sih arti Sempaja itu? Iya kan? Sempaja, apa namanya Sempaja itu? Harapan baru. Kenapa dinamakan Harapan Baru? Juga harapan kayak grup musik. Ya kan? Nah, kan ada cerita di situ kan? Betul. Segiri. Apa sih Segiri itu? Sungai Lais. Iya. Iya kan? Sedama. Sungai Dama. Ya. Nah, itu semua ada ceritanya. Itu sebenarnya kalau makanya ya kita harus akui lah di Bandung yang kayak itu sangat aktif, sangat hidup. Sangat hidup. Lokal power itu di Bandung sangat hidup. Semua hal yang berhubungan sama Bandung kamu bisa dapat dalam versi apapun, digital segala macam ada semua. Gitu ya. Itu sebenarnya yang Pak Madan kalian itu pengen bawa, pengen dia influence, pengen dia tularkan ke Samarinda. Gitu ya. Oke. Kedepannya setelah ini launching, next-nya apa? Next-nya kita lagi dalam tahap development. Mau bikin cerita begini juga, komik juga tentang Kars di Sangkulirang sama Mangkalihat. Lukisan purba itu kita bikin cerita lah. Biar itu lukisan 40.000 tahun. Bahkan tapi orang Samarinda aja banyak nggak tahu. Orang Kaltim aja banyak nggak tahu bahwa ada lukisan purba kala di Kalimantan Timur. Itu yang mau coba kita angkat. Oke.
Iya sih. Nah, tapi memang lagi-lagi yang kayak begini butuh sentuhan, butuh dorongan, butuh pembiayaan. Funding. Dia langsung nembak, padahal saya harus sekali pengen bawa ke sana. Nah, kita tidak bisa pungkiri ya, kita butuh peran pemerintah Betul. untuk memfasilitasi ya. Semoga nanti bisa lebih lancar, bisa lebih. Tapi memang sekarang tuh harus eksis dulu memang. Ya, berkarya aja dulu. Karya aja dulu biar nanti bisa diperhatikan. Gitu ya. Oke, itu yang terdekatnya ya. Ya. Insya Allah mulai tahun Itu tadi apa? Bebaya, Cipta Kreasi. Cipta Kreasi. Itu kedepannya mau dibuat seperti apa itu? Kalau memungkinkan mungkin kita bikin apa namanya ya? Perkumpulan apa sih? Komunitas. Komunitas, betul. Komunitas yang ada legalnya sih. Yang berlegal gitu. Nggak cuma sekedar teman-teman ngumpul aja gitu. Kita bikin komunitas yang ada legalnya. Berarti mau dihidupin anunya ya? Ya, kita cari orang-orang yang mau Bebaya Cipta Kreasi. Oke, cakep nih. Jadi habitatnya mau mereka ciptakan. Habitat orang-orang kreatif. Ya, Bebaya lah pokoknya Bebaya. Ya. Sama-sama. Iya, karena saya kadang melihat banyak orang yang jago desain jatuhnya ke digital printing. Iya. Nggak salah sih, cuma sayang. Ya kurang. Menurut saya ilmunya sayang gitu. Sayang karena bukan berarti saya enggak ngeremehin digital printing, enggak juga. Cuma menurut saya ya gitu lah ya. Kamu bisa lebih. Iya, anak-anak desain pasti paham. Kamu bisa lebih. Tapi kadang kita dihadapin sama kenyataan harus kerja. Ya, betul. Kadang gitu juga. Kadang gitu juga. Tapi makanya memang harus dihidupin. Industrinya terus dihidupin supaya bisa berkembang, supaya memang pilihannya bukan cuma jadi desainer digital printing gitu kan. Jadi banyak kayak gini. Ya harus pembuktiannya harus lebih jauh lagi. Setelah ini apa gitu. Ini nanti produknya ini jadi apa atau hanya sekedar pajangan, terus imbasnya ke teman-teman nanti gimana? Imbas angkanya juga seperti apa? Terus kalau kayak begini, kalau saya sih melihat ini Bebaya Cipta Kreasi itu kedepannya malah jadi jadi production house. Amin. Jadi production house. Amin. Yang bisa ngerjain dia udah kode waktu. Itu jadi kode waktu. Jadi saya tinggal oke. Amin. Ya, jadi umpamanya dulu itu digarap sama media. Waktu saya masih di media sebelumnya itu jadi orderan kita. Umpamanya bikin company profile, bikin buku itu jadi orderannya orang media karena dulu pemerintah lebih percaya sama orang media untuk penggarapannya. Nah, mungkin dengan hadirnya kayak gini opsinya lebih terbuka kan. Yeah. Apalagi di pemerintahan output fisik kayak begini masih dibutuhin. Betul. Gitu ya. Oke deh. Ya semoga Bebaya Cipta Kreasi bisa lebih berkembang. Amin. Di bawah Terima kasih. mereka ini. Nanti kalau sudah gede kan kita panggil lagi. Ya. Kita ngobrol lagi ya. Oke. Karena sudah dikode sama mbak-mbaknya ini, ya udah kita makasih Mas Arief, Mas Denny, Mas Riza. Ya, karyanya oke banget, luar biasa. Dan seperti tadi yang saya bilang, kita siap backup ya, kita siap backup pemberitaannya, kita siap backup untuk program-programnya, asal masih sejalur, Media Kaltim Group siap aja backup. Terima kasih. Gitu. Semoga nanti bisa lebih maju dan karya-karyanya yang lain juga bisa lebih sekeren ini, bahkan bisa lebih bagus. Oke ya, terima kasih ya. Oke, itu dulu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nanti kita ketemu sama orang keren dari bidang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, thank you.